warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SDW Garjati 01 Ibu Abiani SPB MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDW Garjati 01, seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, designasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 Jumat 21 Juli 2023 dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Abiani SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Negara Jambi 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga besok kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang istimewa. Kenapa? Karena pada hari ini akan ada calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Yovita Widiati SPDSD akan berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Tugas guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan 8 salah satunya adalah mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Mengembangkan diri dilakukan calon guru penggerak angkatan 8 itu dengan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dan di sini CGP angkatan 8 sampai detik ini sudah belajar tentang modul 1.1 tentang filosofi diajar Dewantoro, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi misi guru penggerak, kemudian yang terakhir ini adalah modul 1.4 tentang disiplin positif. Nah, salah satu kewajiban dari calon guru penggerak adalah mengembangkan orang lain dengan cara berbagi praktik baik. Dalam kesempatan ini, berbagi praktik baik akan dilakukan calon guru penggerak angkatan 8 tentang disiplin positif atau budaya positif. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya nanti diharapkan mempraktekkan apa yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 8 ke dalam kelasnya masing-masing. Ya, kemudian nanti dapat mengimplementasikan apa yang telah dijelaskan oleh calon guru penggerak di dalam pembelajaran, kemudian dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah itu nanti calon guru penggerak juga dapat selalu mendorong guru yang lain supaya terus untuk melaksanakan praktik baik seperti yang telah dilakukan oleh guru penggerak, sehingga nanti terwujud cita-cita pemerintah yang ingin mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat mempercepat transformasi pendidikan yang memang sekarang sedang dilakukan pemerintah supaya terjadi perubahan gaya mengajar yang tadinya hanya secara satu arah dari guru kepada murid, sekarang harus pembelajaran itu berpihak pada murid. Oleh karena itu butuh kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya, dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk mensukseskan pendidikan guru penggerak, kemudian untuk mensukseskan program pemerintah
dalam melancarkan transformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya kita harus terus berkolaborasi, bersemangat dalam belajar dan belajar mengembangkan diri. Bagi yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya harapkan ke depan mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang insya Allah akan sebentar lagi dilaksanakan seleksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pelaksanaan diseminasi akan dibawakan oleh Ibu Yovita Widya di SPDSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Iya, kelihatannya lesu ya Bapak Ibu. Iya, baik. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Negara Jatim 01, rekan-rekan guru yang saya hormati, ya, salam dan bahagia Bapak Ibu. Kita harus senantiasa berbahagia, ya. Apa yang akan kita kerjakan diawali dengan rasa bahagia, insya Allah akan berakhir dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mengimbaskan budaya positif dan praktik baik kepada rekan-rekan guru di sekolah ini. Dan nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti praktik baik yang akan saya sampaikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Nah, ini hubungannya nanti dengan anak didik kita. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman itu benar tidak dapat mendisiplinkan anak? Oh, kata Bu Ros, tidak. Alasannya apa Bu Ci? Mendisiplinkan anak Tersebut akan bersikap disiplin, tetapi lain waktu dia pasti akan mengulangi perbuatannya. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Itu jawaban Bu Uci karena beliau tidak setuju dengan pendapat ini. Ya, mungkin ada teman lain yang juga setuju dengan pendapat ini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin Bapak Ibu sering di sini memberikan hukuman seperti itu. Ada anak yang datang terlambat, mungkin bersihkan dulu halaman sekolahnya. Nah, siapa di sini coba Bapak Ibu yang sering melakukan hal seperti itu? Pak Kurniawan, saya pernah lihat seperti itu ya. Nah, menurut Pak Kurniawan itu pendapat seperti itu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oh, katanya dia tidak setuju. Alasannya Pak, kalau Bapak tidak setuju? Karena kalau hanya memberi hukuman, membersihkan sekolah itu sudah menjadi kebiasaan. Itu sudah menjadi kebiasaan, bukan sebuah hukuman. Itu kalau menurut saya. Oh, jadi
kalau kita suruh membaca, membersihkan halaman, itu sudah menjadi kebiasaan karena memang anak didik ya harus rajin membaca, harus membersihkan halaman sebagai tugas piketnya dia sehari-hari, dan membersihkan halaman sekolah itu kan memang sudah tanggung jawab kita bersama. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu bisa berupa barang ataupun hanya berupa gambar-gambar yang memberikan semangat kepada anak-anak kita atas pekerjaan mereka. Itu katanya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Apa alasannya Bu? Bu Ros bilang tidak setuju. Karena kalau hanya untuk mendapatkan penghargaan harus anak baru termotivasi, maka ketika anak tidak diberi penghargaan maka mereka tidak akan mau belajar. Jadi menurut saya penghargaan itu tidak akan meningkatkan motivasi belajar. Berarti anak itu belajar karena pamrih, bukan karena keinginan mereka, bukan karena mereka ingin berkembang menjadi lebih baik, tapi karena memang ada imbalannya seperti itu. Terima kasih Bu Ros atas pendapatnya, bahwa memang kalau anak diberikan penghargaan mungkin saat itu saja dia termotivasi karena ingin mendapatkan hadiah, tapi di lain waktu karena bu gurunya tidak memberikan hadiah, dia hanya semaunya sendiri saja. Ya, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tema di seminasi kita hari ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini ada sebuah praktik yang merupakan nanti masuk kepada keyakinan kita. Di sini ada kegiatan kepalan tangan, di mana ada si A dan si B, ya, yang masing-masing punya peran. Misalkan di sini Bu Uci sebagai A, ya, sebagai A. Dia itu punya sesuatu yang sangat berharga di tangan, ya. Nah, B-nya itu Pak Kurniawan. Pak Kurniawan tidak tahu apa yang ada di genggaman uji. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, Pak Kurniawan itu sebagai B, dia ingin tahu apa sih yang disembunyikan oleh Bu Uci di tangannya. Dia dengan rayuan mungkin, dengan bujukan, mungkin kalau misalnya rayuan dan bujukan sudah tidak mempanggungin dengan hardikan dan mengancam agar Bu Uci itu bisa membuka kepala tangannya. Coba sekarang Pak Kurniawan merayu Bu Uci, ya, agar dia mau membukakan tangannya. Ibaratkan dia mau membukakan hati untuk Pak Kurniawan. Apa sih yang ada di genggaman Bu Uci? Coba silakan Pak Kurniawan maju. Nah, ya. Usahakan agar Bu Uci mau membuka genggaman tangannya. Bu guru yang cantik, apa itu yang ada di genggaman tangannya Bu dong? Ayo dong, buka. Enggak mau. Apa mau? Buka dong. Dikit aja. Apa sih yang ada di situ? Isinya? Tahu. Mau dong? Tahu banget. Ya. Enggak mau. Masa nggak mau sih?
Masa gitu aja gak mau? Buka cepet. Gak mau. Iya, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Pak Kurniawan sudah berusaha merayu, dengan rayuan Bu Uci tetap tidak mau membuka kepalan tangannya. Ya, Pak Kurniawan sudah sampai memarahi dia agar dia mau berusaha membuka kepalan tangannya. Nah, ternyata apa? Bu Uci itu punya keyakinan, ya, dia punya keyakinan yang kuat sehingga dia tidak terpengaruh oleh siapapun, oleh rayuan siapapun. Nah itu nanti keyakinan yang harus kita buat itu, ya, kita harus pegang teguh, kita harus laksanakan. Jadi tidak terpengaruh oleh siapapun dan oleh apapun, ya. Di sini tadi Bu Uci punya teori kontrol namanya, ya, yang dia pegang teguh supaya dia itu bisa memegang apa janji gitu ya, janjinya. Di sini kita akan melihat perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang semula teori stimulus respon itu hanya menang dan kalah, tapi kalau teori kontrol itu menang dan menang, ya. Di stimulus respon kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi tadi buktinya Bu Uci tidak mau, ya, karena dia sudah memegang teori kontrol. Jadi dia berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia dan dia memiliki tujuan yang pasti. Jadi dia tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh oleh orang lain. Di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan orang lain itu bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti tadi, dia berusaha untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus di stimulus respon, pemaksaan itu ada pada saat rujukan itu gagal. Tapi kalau di teori kontrol, harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi buktinya dengan paksaan pun tetap berpegang teguh pada pendirian, ya. Nah, di sini ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas bersama-sama apa dari masing-masing teori dan prakteknya. Dari teori kontrol yang diciptakan oleh Dr. William Glasser itu semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikirnya itu menang dan menang. Tadi seperti tadi membutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Untuk dapat mengontrol orang lain, ya, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, itu ada makna disiplin. Ya. Disiplin itu belajar kita mengontrol diri dengan mengingat potensi diri kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kalau semua perilaku memiliki tujuan, itu kita menggunakan teori motivasi, ya, teori motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri nanti motivasinya, dan ada yang berasal dari luar, di mana yang dari luar itu disebut dengan motivasi ekstrinsik, yang kalau dari dalam diri kita
dari luar, ada motivasinya itu untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Tapi kalau dari dalam diri kita itu untuk menghargai diri kita sendiri, ya. Itu teori motivasi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Dari ketiga motivasi itu, baik yang ekstrinsik maupun yang intrinsik, akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita buat nanti sebagai keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu nanti ada yang dari luar. Berarti kalau dari luar bukan dari diri kita sendiri, dari guru kita, tetapi bisa dari wali murid, bisa dari anak-anak itu sendiri. Jadi bukan guru yang membuat keyakinan kelas, tapi bersama-sama melakukan kolaborasi. Untuk metode berpikir dan menang-menang dan membutuhkan kolaborasi, ya, kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di posisi sebagai penghukum, ya, dan pembuat rasa bersalah itu mendukung motivasi dari luar, dan kalau sebagai teman dan pemantau juga sebagai motivasi dari luar untuk meningkatkan untuk menghilangkan hambatan. Nah, kalau sebagai manajer itu untuk menghargai diri kita sendiri. Di sini dari kelima posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, kira-kira posisi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas? Apakah sebagai penghukum yang anak salah sedikit, ayo kamu lari mengelilingi lapangan, tolong kamu bersihkan WC, kamu bersihkan ruang guru. Nah, itu salah satu sebagai guru yang posisinya sebagai penghukum. Ada lagi yang pembuat rasa bersalah, misalnya anak berbuat salah, lalu seakan-akan selalu berkata-kata untuk agar anak itu mengakui kesalahan. Tuh kan, gara-gara kamu akhirnya bu guru dimarahi kepala sekolah. Nah, akhirnya anak itu akan merasa bersalah. Oh, karena saya jadi bu guru dimarahi gitu. Kalau sebagai teman, kadang-kadang anak didik kita itu nanti kalau kita terlalu dekat karena sebagai teman, dia akan menghargai kita sebagai bapak ibu gurunya, ya. Kalau sebagai pemantau, karena kita hanya memantau anak, mungkin kedekatan kita malah agak berkurang. Nah, menurut Dr. William Glasser, posisi guru yang paling baik itu sebagai manajer, ya, karena dia nanti bisa membuat anak itu bisa memecahkan permasalahannya sendiri, bisa berkembang dengan sendirinya, ya. Nanti untuk berlaku sebagai manajer ini, seorang guru itu nanti harus bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Nanti penjelasannya akan lebih jauh, ya, kita jelaskan di depan. Jadi sebagai manajer itu posisi yang paling baik. Nah, dalam segala tindakan kita, ya, di kelas, di rumah pun, ya, kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sendiri maupun anak-anak butuh ini, Bapak Ibu, ya, butuh ini. Yang pertama, butuh yang namanya bertahan hidup. Itu pasti, ya, kita pasti butuh bertahan hidup. Anak-anak pun sama, butuh penguasaan, ya, butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh ketenangan, ya, dan butuh kebebasan. Itu kita harus memperhatikan
hal-hal itu yang memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa makna disiplin. Selama ini kita tahunya disiplin itu adalah taat pada aturan, dan taat pada aturan. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau terpaksa, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang-kadang kita melakukan disiplin hanya sekedar mematuhi peraturan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Yang disebut nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Bapak Ibu berangkat dari rumah pasti punya tujuan. Saya sebagai guru menginginkan anak didik seperti apa. Saya hari ini harus mencapai tujuan pembelajaran sampai apa. Pasti kita mempunyai tujuan seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang ingin dicapai itu oleh setiap anak kita kenal dengan disebut profil pelajar Pancasila, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, Bapak Ibu yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka pasti tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berasal dari luar, yang namanya motivasi eksternal. Dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga motivasi yang berasal dari luar. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri, berarti itu berasal dari diri kita sendiri, yang disebut dengan motivasi internal. Nah, motivasi perilaku ini untuk dalam tujuan kita yang menuju merdeka. Kalau merdeka menurut Bapak Ibu apa? Merdeka. Kalau merdeka itu berarti kalau dulu sebelum tanggal 17 Agustus 1945, merdeka itu pasti ingin bebas dari penjajahan. Tapi karena sekarang kita sudah bebas dari penjajahan, berarti merdeka itu bukan dari penjajahan lagi ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tapi kalau merdeka menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Menurut Ibu apa Bu merdeka Bu? Bebas untuk melakukan sesuatu. Bebas untuk melakukan sesuatu. Asal jangan merdeka dari hutang saja ya Bapak Ibu. Merdeka berarti merdeka kalau secara merdeka belajar ya, merdeka belajar berarti kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita sesuai dengan kemampuan mereka, dan kita juga harus memberikan pelayanan kepada anak didik kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka, bukan sesuai dengan keinginan kita kalau di merdeka belajar. Nah, ini ada
di pertanyaan formatif di depan ada beberapa hukuman, di antaranya dengan memberikan penghargaan. Ternyata begini loh, ya, akibatnya apabila kita memberikan penghargaan sebagai hukuman, dihukum oleh penghargaan. Kalau dari kata-katanya sebetulnya baik ya, penghargaan kok sebagai hukuman. Tapi kalau kita memberikan penghargaan sebagai hukuman, ini pengaruhnya itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang, ya. Dan penghargaan itu mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak hubungan Bapak Ibu. Kalau kita memberikan penghargaan, kenapa sih? Karena ini penghargaan itu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tadi Bapak Ibu yang tidak setuju dengan pendapat bahwa penghargaan atau reward itu diberikan, karena ketika anak itu tahu Bapak Ibu gurunya tidak akan memberikan penghargaan, dia tidak akan berkreativitas, biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu guru juga sekarang tidak mau memberikan hadiah, buat apa saya belajar? Jadi dia meningkatkan kreativitasnya hanya saat ketika dia diberikan penghargaan saja. Oke Bapak Ibu, kayaknya dari tadi ngantuknya. Ngantuk ya. Baik, untuk supaya kita lebih semangat ya, jangan ngantuk. Saya punya sesuatu. Sebentar. Baik, coba Bapak Ibu berdiri. Kita akan bergoyang-goyang ya, bergoyang. Baik Bapak Ibu, ya, kita akan melakukan ice breathing ya, agar kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Siap ya? Oke, kita mulai. Tirukan gaya yang ada di video ini Bapak Ibu. Diputar-putar, berputar
marilah kita lanjutkan kembali ya. Kita akan ke apresiasi atau bentuk program kebajikan. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ya Bapak Ibu, bahwa pengakuan itu harus diberikan secara khusus, secara pribadi, dan kepada semua murid. Jangan bergantian, jangan hanya kepada murid yang pintar saja. Beri pengakuan juga kepada anak yang kurang pintar ya Bapak Ibu, karena semua anak itu sama dan harus kita perlakukan dengan sama juga. Jangan berikan hanya pengakuan pada satu murid saja, dan beri pengakuan itu secara konsisten, berkelanjutan, dan fokus pada prosesnya. Ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Misalnya kemarin saya perhatikan kamu sudah rajin ya, padahal tadinya anak tersebut biasa datang terlambat ya. Terus saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan dan terima kasih untuk perubahan yang sudah kamu lakukan. Itu sudah sebuah pengakuan atau apresiasi kepada anak didik kita ya. Dan dalam melakukan apresiasi itu mengakibatkan empati itu sangat dirasakan besar sekali oleh anak didik kita. Kita peduli kepada mereka ya, dan mengakibatkan anak itu lebih bertanggung jawab. Nah, ini ada beberapa perbuatan tindakan di mana ini menurut Bapak Ibu berupa hukuman atau konsekuensi, karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Ada anak suruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena memang dia terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Coba hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu? Ada konsekuensi, ada hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat apa sih sebenarnya jawabannya. Nah, yang nomor 1 hukuman tadi sudah benar, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, konsekuensi dan konsekuensi, terus hukuman dan konsekuensi. Kita lihat sebetulnya antara nomor 2 ya dengan nomor 7 itu sama ya, tapi kok ada hukuman dan ada konsekuensi. Kalau di nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman karena dia diberikan hukuman seperti itu bukan oleh guru olahraga, tapi kalau sebuah konsekuensi, kenapa dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu karena dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu sebuah konsekuensi ya, itu bedanya. Padahal perbuatannya sama, tapi karena dilakukan oleh 2 orang yang berbeda, jadi beda juga ya, beda itu hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi ya? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya, menyakitkan sekali dan membuat anak itu sakit bisa sakit hati,
berposisi jangan pada penghukum. Ya, jangan pada posisi penghukum. Kita rubah paradigma kita mulai dari ini sebisa mungkin. Dan yang selanjutnya, anak itu akan membenci kedisiplinan. Karena apa? Karena kalau tidak disiplin pasti akan dihukum. Dan hukuman itu merupakan paksaan, mau tidak mau harus, dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu yang membahayakan sekali. Ya, konsep diri menjadi buruk, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan akhirnya, dan dia pasti akan marah karena dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi, ya. Kalau konsekuensi itu karena sudah disepakati bersama, itu bedanya. Tadi seperti tadi, ketika datang terlambat 10 menit maka harus mengelilingi lapangan. Jadi dia anak itu melakukan konsekuensinya dengan perasaan yang senang karena itu sudah disepakati bersama. Jadi bukan hukuman yang diberikan oleh guru. Anak itu jadi menghargai kedisiplinan, ya. Terus mendorong anak itu agar mudah menyesuaikan diri dan secara tidak langsung belajar untuk mematuhi peraturan. Itu dengan bedanya dengan hukuman, ya. Dengan konsekuensi ini, ya, walaupun mungkin agak dibuat tidak nyaman, tapi karena sudah konsekuensi pasti akan dilakukan. Karena konsekuensi ini nanti perasaannya itu perasaan kalau hukuman itu kan buat anak sakit hati itu jaraknya panjang, tapi kalau konsekuensi mungkin dia akan marah, tapi saat dia melaksanakan konsekuensi tersebut kalau sudah saya kan salah saya sendiri, nah itu kan sebagai konsekuensi saya yang harus saya lakukan. Ini Bapak Ibu. Nah, kita lanjut sekarang ke restitusi. Restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga itu mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia bagi mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi kita itu membantu mereka untuk memecahkan masalah mereka, menemukan solusi tentang masalah mereka. Jadi bukan kita yang menentukan anak itu harus seperti apa jika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Jadi sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Sebetulnya ketiga hal ini tujuannya sama, untuk melakukan, untuk menerapkan disiplin, ya. Tapi kalau hukuman itu nanti menuju pada identitas yang gagal, tapi kalau konsekuensi dan restitusi, insya Allah nanti menuju pada identitas yang sukses. Tadi sudah ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lihat yang restitusi saja, ya. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, ya, dan korban atau murid itu mendapatkan ganti, ya. Di sana dia akan mendapatkan penguatan dan masalahnya itu terpecahkan dengan duduk bersama, dibicarakan bersama, dan mengajak murid untuk belajar bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Ya, jadi nanti dia berusaha untuk melakukan pemecahan masalah bersama dengan guru. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, tetapi bukan sebuah keterpaksaan dalam memecahkan masalah tersebut. Dia meyakini kalau dia itu salah dan menemukan pemecahannya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam
Dan restitusi itu merupakan cara yang paling baik, ya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Dan kita dengan melakukan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi nanti dia tidak akan dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, nanti kita akan membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja gitu ya. Karena sekarang kita tahunya ada peraturan atau mungkin yang lebih familiar itu tata tertib yang ada di sekolah yang sudah terpampang di depan ruang guru ataupun di depan kelas, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti ada di kelas Bapak Ibu masing-masing yang dibuat bersama-sama dengan anak-anak yang berawal dari aturan juga. Tetapi kalau aturan itu biasanya berkonotasi ya, maksudnya berkalimat negatif, dilarang membuang sampah sembarangan, itu sebuah aturan misalnya. Nah, nanti prosesnya untuk membuat keyakinan kelas itu kita buat kalimat negatif itu menjadi sebuah kalimat positif ya, jadi tidak ada yang bernada negatif dalam membuat keyakinan kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan bisa dirubah dengan kalimat yang positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu sebuah keyakinan kelas. Jadi semua anak meyakini keyakinan yang sudah dibuat, sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Itu kalau yang di sini kalau peraturan kita nanti akan melakukannya dengan terpaksa. Contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena aturan, karena pasti takut kalau tidak menggunakan helm akan kalau ada polisi melakukan operasi di jalan pasti tidak akan hilang karena aturan. Tapi kalau keyakinan menujunya bukan pada itu. Keyakinan kita kalau kita menggunakan helm adalah untuk keselamatan, betul. Itu yang disebut dengan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Pasti kita menujunya nanti kalau tidak melakukan itu nanti akan sakit, gitu ya. Itu adalah aturan. Kalau saya tidak melakukan aturan nanti pasti kena hukuman, gitu ya. Tapi kalau kita sudah yakin, walaupun tidak merupakan aturan, kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan 3M. Karena apa? Karena kesehatan, gitu. Nah, itu keyakinan. Jadi nanti ketika kita melakukan keyakinan, kita akan melakukannya dengan ikhlas, bukan dengan keterpaksaan. Nah, di sini budaya positif, lingkungan positif, dan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, pasti insya Allah nanti anak-anak akan melakukan sesuatu dengan senang, akan menimbulkan lingkungan yang positif, sehingga apa yang nanti kita jadikan tujuan dalam pembelajaran, tujuan di sekolah ini akan mudah tercapai, Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk mengenal lebih jauh mana sih yang disebut dengan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa contohnya, ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini yang merupakan keyakinan kelas itu yang di blok ya Bapak Ibu. Oh, berarti saling menyayangi itu adalah keyakinan kelas kita. Kami murid yang semangat belajar. Berarti yang menjadi keyakinan adalah semangatnya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinannya berarti yang peduli. Itu merupakan keyakinan yang diambil dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas juga hampir sama dengan keyakinan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu biasanya dengan kalimat yang agak lebih panjang, tapi kalau keyakinan kelas itu sudah disimpulkan,
ya disimpulkan dengan kata-kata yang lebih singkat. Nah, di sini ada peraturan, terus nanti di situ ada keyakinan kelasnya apa. Ya, seperti tadi, ya keyakinan kelas itu diambil dari peraturan. Nanti bisa ini sebagai contoh untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Kebersihan, bisa diantaranya seperti itu. Kebersihan, ketertiban, kesehatan, kerapihan. Dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini jawabannya. Selalu kembali buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu bisa keselamatan, bisa menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tadi betul kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, bisa menghormati orang lain, bisa juga melatih bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Itu contohnya ya, Bapak Ibu. Nanti ini hanya sebagian contoh saja. Nanti bisa anak-anak kita yang mengutarakan aturan yang mereka inginkan, nanti kita pandu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ingat ya Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan kepada anak didik kita. Jadi mereka itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan anak yang menurut kita baik, yang tidak baik malah kadang sering kita berikan hukuman. Tapi mereka ingin sebetulnya sangat ingin sekali diperhatikan, diberikan kasih sayang oleh kita. Dan kebutuhan yang lain, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mereka butuh kesenangan, butuh kebebasan, tapi kebebasan yang terikat, ya, tidak bebas sebebas-bebasnya. Nah, sekarang kita lihat posisi kontrol yang tadi saya utarakan. Sebagai guru, kita ada di posisi kontrol yang mana sekarang ini, ya? Apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer? Kita lihat dari nanti apa yang sering Bapak Ibu lakukan dengan ciri-cirinya. Apakah nanti saya masuk kemana ya kategorinya ya, gitu ya? Kalau di penghukum sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, menyindir. Kira-kira saya seperti itu nggak ya, gitu ya? Kata-katanya seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, hukum misalnya seperti itu, ya, itu sebagai penghukum. Dan hasilnya bagaimana? Anak itu akan memberontak, Bapak Ibu, bukan malah nanti terus disiplin
setelah kita melakukan hukuman tersebut, ya, dan bagaimana sih kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Si murid itu akan meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Nah, guru saja tiap hari memarahi saya terus, ya nanti dia akan tidak hormat kepada kita, Bapak Ibu. Nah, pasti muridnya akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Nah, biasanya anak yang sekali dihukum, nah kemarin juga seperti itu, setelah dihukum saya tidak diapa-apakan lagi oleh Bapak Ibu guru. Nah, di situ ya. Dan yang pasti akan mengulangi salah lagi. Itu kalau kita berada di posisi penghukum. Kalau kita berada di posisi membuat orang merasa bersalah, seakan-akan kita berkata ada seperti ini ya. Kamu seharusnya begini loh. Kamu sudah tahu itu salah, kenapa kamu tidak terus melakukannya? Bu Guru sudah lelah sekali menghadapi kamu, begitu ya. Bu Guru stres loh dengan perbuatan kamu. Jadi seorang menyalahkan anak itu sebagai pembuat orang bersalah. Tapi kalau sebagai teman, dia akan tetap gantungan kepada kita, kepada gurunya. Ya, misalnya begini, ayolah lakukan demi guru. Seakan-akan kita meminta kepada mereka, jadi mereka nanti akan tetap gantungan dengan kita. Dia tidak akan mandiri, dia bergantung kepada kita. Nah, kalau sebagai pemantau, dia bisa menyesuaikan diri, ya, tapi hanya bila diawasi. Kalau sudah tidak diawasi, ya sudah, ya. Nanti dia akan kalau sebagai pemantau itu mungkin seperti tadi yang diberikan penghargaan dan sebagainya, dia hanya akan melakukan itu kalau diberikan penghargaan saja. Jadi di posisi yang paling baik untuk kita sebagai guru adalah sebagai manajer, ya, dimana nanti seorang murid, kalau kita berposisi sebagai manajer itu, murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, ya, gitu. Jadi kita harapkan dari saat ini ke depan kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, sebelum kita lanjut, kita escaping lagi ya Bapak Ibu. Kayaknya yang di pojok itu sudah ngantuk, sudah lelah ya. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama agar kita masih semangat. Semangat pagi, yes, ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berdiri. Sekarang kita bernyanyi saja. Pasti Bapak Ibu bisa nyanyi ini, kita nyanyi bersama seperti dengan anak-anak. Kita nyanyi topi saya bunda, ya, topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, sekarang topinya diganti apa ya? Saya bunda ganti ya, ganti ya, coba sekarang ganti apa? Bukan ya boleh. Coba sekarang jangan tertawa, saya juga jadi tertawa ini ya. Coba 1, 2, 3. Saya bundar, bundar saya, kalau tidak bundar bukan saya. Iya, terima kasih. Satu lagi. Sekarang nyanyinya burung kakak tua, ya, burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di
Anaknya ganti UU. Ya, kakaknya ganti UU. Ya, kakaknya ganti UU. Ya, coba. 1, 2, 3. Kayaknya kok bisa benar lagi. Tidak berkonsentrasi lagi nih. Burung kakak tuh ada di bawah saya bundar. Itu menandakan Bapak Ibu itu sudah tidak berkonsentrasi lagi. Makanya ini suruh mengetes konsentrasi Bapak Ibu seperti apa. Kita ulangi lagi. Ya, Kalau kita tuang, kita ulangi lagi. Burung tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tedung, tedung, tedung lala. Tedung, tedung, tedung lala. Tedung, tedung, tedung lala. Iya, buku-bukunya sudah tua. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali. Buku-bukunya sudah tua. Nah, kita sekarang ke segitiga restitusi ya. Nanti di segitiga restitusi ini diharapkan Bapak Ibu mempraktekannya ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya tanya, ketika anak berbuat kesalahan, coba Bu Guru Uci, apa yang Bu Guru Uci lakukan jika anak itu berbuat salah? Langsung menghukumnya? Kadang-kadang iya. tidak selalu langsung menghukum Bu Guru kalau saya. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar bersama apa yang harus kita lakukan jika anak berbuat kesalahan. Yang pertama, kita melakukan tindakan menstabilkan identitas. Jadi anak itu nanti kita panggil duduk berdua dengan kita. Nah, nanti ditanyai dengan hal apa sih ketika kita menstabilkan identitas. Mungkin Bapak Ibu akan berkata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Bu Guru juga pernah loh dulu melakukan hal seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu, jadi kita tidak serta-merta menyalahkan anak ya. Tapi pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Lalu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, kita pancing alasannya dia apa melakukan tindakan itu. Kadang-kadang sekarang kita langsung emosi. Kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, jangan ya Bapak Ibu. Sekarang kita harus mempraktekkan ini. Dan kita harus menanyakan keyakinan. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nanti di sini
keyakinan kelas kita apa. Misalnya di mereka jawab, tahu Bu Guru, keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar? Itu cara menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya. Lebih jelasnya, ini ketika kita menstabilkan identitas, bagaimana cara guru itu menanyakan kepada murid seperti ini. Tadi yang 1, 2, 3 sudah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu untuk menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, ya, guru berkata begini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, untuk menanyakan keyakinan, Bapak Ibu bisa bertanya, apa sih nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu menjadi orang yang lebih baik? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya sudah melakukan ya praktek sedikit restitusi di kelas saya ketika ada 2 anak yang memiliki masalah. Yang pertama, anak tersebut itu kerjaannya sering dicontek oleh teman-teman, dan yang kedua, anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Ini Bapak Ibu videonya ketika saya melakukan praktek segitiga restitusi. Tadi beberapa orang yang ketua kelas kamu masih kenapa? Ya Bu, benar. Saya rasa secara berpikir ini menstabilkan identitas. Aja yang ini dosennya juga tidak dikasih cetekan, namun tidak kembali. Karena kalau bagaimana bisa kalau Ibu ada di posisi Pak Ibu akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang akan dilakukan terhadap Bu? Robek bukunya, kaji seperti itu pada tema, ada alasannya kan? Ya Bu, setelah saya tidak baca itu, hari ini nanti. Ini validasi tindakan yang sama. Gimana teman-temannya? Saya ada kesal coba Bu. Ya wajarlah kalau lagi di masa kecil, karena lagi gak enak, jika tugasnya dicontek. Nah, itu sangat menghargai tindakan Fazli yang tidak lebih buruk dari yang Fazli lakukan tadi. Misalnya memukul atau melakukan visi lainnya. Nah, sekarang bikin ya dengan tindakan robek buku emang apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ini menanyakan keyakinan terus Fazli, keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan dengan robek buku emang? Saya menghormati dan menghargai sesama Tuhan. Nah, benar sekarang. Menurut Fazli, menghargai sesama Tuhan itu nanti baik, kalau menurut Fazli itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang melakukan bersama? Harus lebih sabar Bu. Fazli bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Saya belum bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi?
Ini salah satunya. Dan yang kedua, ini dulu sering mendengar memang sudah dalam awal sekolah ya sehingga memang sudah dalam hal yang menstabilkan identitas. oh iya menurut memang dalam awal sekolah dan pembelajaran itu sama jadi memang kesalahan itu manusiawi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Negosiasi tindakan yang salah. Belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan tentu saja berusaha untuk memperbaiki. Mas setuju? Kalau begitu, resolusinya sama-sama ya. Emang sudah berapa kali tidak yang terlambat di sekolah? Pasti punya alasan. Boleh tahu apa alasannya? Emang sering gagal terlambat? Menanyakan keyakinan kelas. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, kalau begitu keyakinan kelas yang mana dan bagaimana di situ menurutnya di sini itu penting atau tidak penting? Justru karena mengenai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Sikap menyenangkan itu sudah merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu, menurutnya apa yang akan kita lakukan agar tidak datang malam lagi ke sekolah? Sekarang memang sudah menemukan solusinya supaya tidak terlalu. Dan setelah ini, ibu akan coba menghubungi orang tua Kemal ya, agar bisa mengingatkan supaya mereka bisa menemukan Kemal lebih awal dan tidak datang malam lagi ke sekolah. Waalaikumsalam, silakan Kemal. Ya, itu tadi praktek segitiga resolusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya ya Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini dan ke depan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan segitiga resolusi ini di kelas kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, dari awal sampai akhir ini kita melakukan kegiatan ini. Kita akan melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Kira-kira hal baru apa yang mau mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti destinasi ini, baik dari tadi ada posisi kita sebagai guru, praktek segitiga restitusi dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban? Oh, silakan Bu Ros. Terima kasih kepada Ibu Niki. Alhamdulillah dari destinasi ini banyak pelajaran yang saya ambil setelah mengikuti destinasi ini, yaitu sebelumnya saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau, tapi setelah mengikuti destinasi ini saya jadi paham bahwa guru itu harus menjadi manajer buat peserta didik kita agar bisa menjadi bertanggung. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ros. Dan refleksi kita selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti destinasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Siapa ya Bapak Ibu yang mau menjawab? Oh ya, Bu Uci silakan.
perasaan apa yang muncul setelah saya mengikuti destinasi ini? Saya merasa bersalah karena selama ini saya sering memposisikan diri saya sebagai penghukum, dan selanjutnya saya akan berusaha untuk mengubah pelan-pelan supaya saya bisa menjadi posisi sebagai manajer. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yovita atas ilmu yang bermanfaat ini. Semoga saya bisa segera mengubah posisi saya sebelumnya sebagai penghukum untuk menjadi posisi manajer. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas refleksi yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang diinginkan dalam mempraktekkan praktik baik ini di kelas kita masing-masing. Yang pertama tadi kita menerapkan segitiga restitusi dalam masalah yang dihadapi oleh anak didik kita, dan saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas Bapak Ibu masing-masing dan menyepakatinya sehingga menjadi sebuah keyakinan yang bisa dilaksanakan bersama. Dari awal hingga akhir mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga destinasi ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semuanya, dan bisa memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan khususnya di SD Negeri Negara Jati 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasi di pagi ini, marilah kita tutup acara pada pagi ini menjelang siang dengan mengucap hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa dan tetap semangat. Ya, baik, untuk menambah kalian agar lebih bersama
Kemal dari kelas 6. Saya sangat bersemangat dalam membuat keyakinan kelas bersama bu guru dan teman-teman. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kita lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri dari kelas 6. Saya sangat senang sekali telah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat